Halo guys, welcome back to Ruang Sam YouTube channel. Dan hari ini kita bakalan bahas dua emiten perbankan yang sudah bagiin dividen jumbo, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, kedua emiten ini sengaja kita pilih karena agenda pembagian dividen jumbonya udah selesai dan biasanya akan lebih menarik secara technical analisisnya. Oke, kita akan masuk langsung yang di pertama, yaitu Bank Mandiri. Hari ini kita akan bicara skenario terbaik seberapa tinggi Bank Mandiri bisa rebound dan di mana target price-nya. Kenapa kok optimis banget? Karena kemarin ada dua berita yang cukup penting. Yang pertama yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang siap masuk ke pasar saham. Dan yang kedua BPI Danantara yang juga siap masuk ke pasar saham. Yang dimana dua hal ini merupakan institusi besar yang bisa jadi good news buat inflow di pasar saham kita. Oke, kita masuk yang pertama yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu saat ini punya support yang cukup kuat, itu di area 4340, 4350. Dan harapannya support ini bisa terus-menerus menahan Bank Mandiri. Kalau jebol, ya bahaya. Tapi saat ini prediksi kita di Bank Mandiri masih bisa sideways di area 4350 sampai dengan 5200. Oke. Saat ini proyeksi kita Bank Mandiri itu masih bisa sideways di area ini, tapi skema terbaiknya yaitu dia bisa keluar dari zona downtrend di area ini. Ya, Bank Mandiri memang saat ini masih tertekan secara downtrend, tapi kalau memang dia bisa keluar dari downtrend line ini, maka itu akan menjadi salah satu pertanda Bank Mandiri untuk siap kembali bullish. Oke, untuk bisa kembali bullish. Nah, kita hilangkan untuk downtrend line-nya, karena saat ini menurut kita, yang paling penting untuk Bank Mandiri adalah bisa nggak nih dia kembali naik dan break di atas 5.200. Ketika Bank Mandiri bisa kuat break 5.200, maka potensial terbesarnya saat ini dia akan kembali naik dan menguji resisten 6.300. Oke, kita nggak bilang bahwa Bank Mandiri bisa all time high lagi, tapi paling nggak kita masih melihat Bank Mandiri punya potensial untuk rebound sebanyak 30% dari harga saat ini. Oke, nah kalau memang dia bisa break 5.200, maka ada potensial besar bahwa Bank Mandiri ini juga akan kuat breakdown trend line di sini. Nah, ini adalah skema terbaik buat Bank Mandiri. Kalau kita masukkan secara risk and reward, ya buat teman-teman yang belum punya posisi, maka kalian bisa menempatkan risk and reward-nya itu sebesar 1:3. Ya. Jadi 1:3 secara risk and reward-nya. Oke, good buat Bank Mandiri. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu BBNI. BBNI di sini juga udah selesai bagiin dividen jumbonya dan terlihat hari ini penurunannya apakah sesuai ya 8 persenan seharusnya. Oh, ternyata BNI jauh lebih kuat daripada Mandiri ya. Dia cuma turun sekitar 5 sampai 6% dan ini berarti pertanda baik bahwa ya masih banyak yang minat di BBNI ini. Oke. Nah, secara teknikal saat ini tuh BBNI sebenarnya kalau kita lihat downtrend line-nya di sini. Tapi kemarin ini cukup jelek ya. Teman-teman bisa lihat. Ini channeling down yang cukup berbahaya ya. Ini adalah channeling down yang cukup berbahaya buat BBNI. Takutnya ada resiko BBNI bisa kembali turun ya. Kembali turun ke sini kalau dia gak cepat untuk bisa balik dan break up di 4.600. Kita ganti di warna merah. Nah, ya, jadi BBN itu saat ini salah satu agenda pentingnya adalah bisa nggak nih harga sahamnya kembali naik di area 4.600. Kenapa? Karena beda dengan kondisi Bank Mandiri yang sideways. Ya, BBNI secara tren jangka pendeknya di sini tuh channeling down. Ya, jadi takutnya kalau memang di sini nggak kuat kembali di atas 4.600, dia akan kembali turun ke support 3.800. Nah, itu resiko dari yang namanya BBNI ini. Oke, tapi gimana nih kok kalau memang ternyata BBNI ini bisa kuat naik di atas 4.600. Kalau memang dia bisa kuat untuk breakout di atas 4.600, teman-teman, maka paling nggak dia akan cepat buat kembali menguji resisten di zona ini. Ya, 5.100 sampai 5.150. Oke, ini akan jadi salah satu resisten yang nantinya akan menahan BBNI. Oke,
Nah, jadi overall saat ini buat BBNI ya, hari ini gap down karena memang ada exit dari dividen. Dan sebenarnya kita juga agak berharap si BBNI bisa cepat rebound ataupun breakout di atas 4.600. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini tuh juga masih ada satu gap kecil yang belum dia tutup. Ya, di sini tuh masih ada satu gap kecil yang belum dia tutup. Kalau memang besok atau beberapa hari ke depan bisa nutup dan bisa cepat rebound, maka itu akan menjadi pertanda baik, ya, pertanda baik buat BBNI. Oke, di sini juga ada gap hasil hari ini. Ya, jadi ini adalah beberapa gap yang memang harus BNI tutup. Kalau bisa turun dulu lebih baik, benernya. Ya, kalau bisa turun dulu lebih baik. Dan teman-teman juga bisa manfaatkan penutupan gap tersebut buat koleksi. Kemudian secara risk and reward, teman-teman bisa dapetin ya. Selama dia berada di atas 3.700 bisa pertahankan hold. Oke, kita pasang stop loss di 3670 dengan rewardnya sekitar 24%. Nah, risk and reward rasionya yang kita dapat adalah 1:2. Oke, jadi masih bagus mandiri dan masih jauh lebih safe di BMRI saat ini. Oke, cuma ya kita bisa menunggu beberapa hari ke depan kesempatan mana yang bisa kasih kita buat nyerok kedua perbankan ini. Oke, itu adalah pendapat dari saya. Buat teman-teman yang memang nggak setuju ya jangan diikutin. Dan buat kalian yang setuju, tetap do your own research. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom pertanyaan. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.